Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Randus Arlina MPD. Baiklah, kami di sini selaku kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Mind Mapping. Nah, kami yang beranggotakan Azra Munaza, yaitu saya sendiri, Saudari Nova Emilia Pane, dan juga Hidayatul Fikri Koto. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian strategi pembelajaran mind mapping. Mind mapping merupakan teknik yang menggunakan garis, warna, simbol, dan juga gambar, sehingga dapat mengembangkan potensi kerja otak yang memudahkan seseorang untuk mengingat segala bentuk informasi. Mind mapping ini juga menyusun catatan untuk membantu siswa menggunakan potensi otak agar optimum, menggabungkan bagian otak kiri dan otak kanan. Strategi ini mempermudahkan memasukkan informasi ke dalam otak. Mind mapping ini paling baik membantu proses berpikir siswa secara teratur, yang berasal dari pikiran manusia untuk menyediakan kunci-kunci universal sehingga membuka potensi otak dapat meningkat 78%. Dan pada dasarnya, siswa yang kreatif akan lebih mudah membuat mind mapping. Siswa kreatif tersebut akan membuat diagram berupa gambar yang berwarna-warni agar mudah diingat selaras cara kerja otak. Di sini saya juga akan menjelaskan perbedaan tulisan biasa sama tulisan mind mapping. Salah satunya yaitu hanya berupa tulisan biasa. Kalau dia tulisan mind mapping ini yaitu tulisan simbol gambar. Selanjutnya hanya satu warna. Kalau dia tulisan biasa itu hanya satu warna, tetapi kalau dia tulisan mind mapping ini dia tuh suka yang berwarna-warna. Selanjutnya yaitu waktu belajar Rama. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi mengenai langkah-langkah dari strategi mind mapping. Langkah-langkah strategi mind mapping menurut Iwan Sugiarto ada 8. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, guru menyajikan materi sebagaimana biasanya. Yang ketiga, membagi siswa dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Yang keempat, mempersiapkan alat-alat yang diperlukan seperti kertas gambar, spidol warna, pensil, dan penghapus beserta alat media lainnya. Yang kelima, siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi yang disampaikan dengan menggunakan strategi mind mapping. Yang keenam, guru membagi materi yang akan dibuat dengan strategi mind mapping. Yang ketujuh, siswa berdiskusi dengan kelompok yang masing-masing untuk kemudian membuat materi dalam strategi mind mapping tersebut. Dan yang terakhir, setelah selesai, perwakilan dari kelompok itu diminta untuk mempresentasikan hasil dari mind mappingnya di depan kelas. Selanjutnya, ada 7 langkah dalam pembuatan mind mapping menurut Tony Buzan. Yang pertama, dimulai dari bagian tengah kertas kosong. Yang kedua, gambar atau foto digunakan sebagai ide sentral. Yang ketiga, penggunaan warna. Yang keempat, cabang-cabang utama ke gambar pusat dihubungkan. Yang kelima, buat garis melengkung. Yang keenam, gunakanlah satu kata kunci pada setiap garis. Dan yang terakhir, gunakanlah gambar pada setiap cabang mind mapping seperti gambar sentral, karena setiap gambar itu dapat bermakna bagi 1000 kata. Sekian materi dari saya serahkan kepada moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Fikri Koto yang akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran mind mapping.
Adapun menjadi kelebihan dari strategi pembelajaran mind mapping ini adalah mind mapping mampu meningkatkan kapasitas pemahaman dengan cara yang pertama, melihat gambaran suatu besar persoalan sekaligus melihat informasi secara detail. Berikutnya, mengingat informasi yang lebih kompleks, lebih mudah informasi tersebut telah dikelompokkan sesuai dengan cara mengingat termasuk hubungannya dengan subjek yang sama ataupun berbeda. Dan berikutnya, mengatasi informasi membludak karena telah ditata dan dikelompokkan sedemikian rupa. Secara mental, hal ini membuat seseorang lebih terorganisir dan runtut dalam mendalami semua persoalan. Adapun kelebihan berikutnya, mind mapping mampu meningkatkan imajinasi ataupun kemampuan dalam berimajinasi. Yang berikutnya, mind mapping dapat merangsang sisi kreatif seseorang lewat penggunaan garis lengkung, warna, dan gambar. Sedangkan yang menjadi kekurangan dari strategi mind mapping ini meliputi yang pertama, hanya siswa yang aktif yang dapat terlibat karena pada mind mapping merupakan catatan para masing-masing siswa dan membuat ataupun penulisan yang tidak dipatokkan sebagaimana bentuknya oleh guru, hingga ada sebagian siswa yang tidak membuat mind mapping dengan serius. Mereka akan membuatnya pada saat akan dikumpulkan sehingga materi yang di mind mappingkan tidak optimal. Berikutnya, tidak sepenuhnya murid yang belajar, sama seperti poin pertama, karena pembuatan mind mapping tidak dikontrol sehingga hanya sebagian siswa yang belajar dan membuat mind mapping. Dan berikutnya, jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, mewakili teman-teman kelompok 9, kami undur diri. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.